Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu dan anak-anak soleh keluarga SDIT Salsabila Baitur Rahman yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz Didik pada kesempatan kali ini. Ustadz akan melanjutkan sesi kultum kemarin yang menyampaikan bahwasanya seringnya kita berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya apabila kita sudah sering berinteraksi Ramadan, kemudian kita menganggap Ramadan itu hanya fenomena tahunan, maka ini berbahaya. Seringkali kita melihat Ramadan itu hanya dalam satu sisi, yaitu yang dimana Ramadan itu hanya bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, yang dimana pintu-pintu surga dibukakan, dan seterusnya. Namun tahukah kita sesungguhnya jika kita tidak menyikapi Ramadan dengan benar, maka itu bisa menjadi bencana buat kita di kampung akhirat nanti terutama. Kenapa harus kita sikapi dengan benar? Karena kemarin sudah disampaikan bahwasanya Rasulullah itu bilang celaka seseorang yang dia menjumpai Ramadan, menjalani hari-harinya di bulan Ramadan ini, namun endingnya dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, kenapa bisa demikian? Kita tahu bahwasanya Ramadan itu dengan gambaran yang kemarin sudah kami sampaikan adalah di mana bulan yang pintu surga itu dibuka untuk semuanya, diberi wangi-wangian oleh para malaikat. Itu simbol bahwa di mana kebaikan itu dipermudah oleh Allah. Maka tidak heran kita melihat orang ibadahnya meningkat, sholatnya meningkat, sedekahnya meningkat, baca Qur'annya yang tadinya cuma 1 atau 2 lembar bisa 1 juz dalam 1 hari. Masya Allah, itu adalah sebagai simbol di mana Ramadan itu diberikan banyak kemudahan untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian yang kedua, juga ada simbol yang di mana neraka itu pintunya ditutup. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian, anak-anak, bahwasanya pintu neraka itu ada 7, ya, ada 7. Dan itu luar biasa. Khusus di Ramadan, ke-7 pintu neraka itu ditutup semuanya. Sebagai simbol apa? Sebagai simbol bahwasanya kemaksiatan, perbuatan buruk itu dipersulit. Jadi tidak dipermudah. Bahkan benar-benar setan itu tidak dipermudah. Namun yang menjadi catatan penting, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak soleh, kelak di neraka itu hanya ada 2 sifat. Kita bahas neraka dahulu ya. Di neraka itu akan ada 2 sifat, yaitu neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Nah, saya yakin ini kebanyakan akan menjadi informasi baru untuk kita semua. Bahwasanya neraka itu setahu kita kan adalah neraka itu membakar. Tapi dalam sebuah hadis yang kita dalami adalah neraka itu ada dua sifat, yaitu membakar dan membekukan. Neraka yang membakar itu namanya Jahannam. Terus kemudian neraka yang membekukan namanya Zamharir. Nah, ini hati-hati ya. Yang dimana kita tahu bahwasanya api neraka itu pernah diturunkan 1 besar biji zarah diturunkan ke dunia. Dan itu adalah untuk menolong Nabi Adam ketika butuh api. Ketika mau diturunkan dalam sebuah hadis itu, api neraka itu harus dicelupkan di 7 telaga yang ada di surga. Kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril, baru ditaruh di gunung. Gunung itu sudah langsung hancur lebur. Maka api neraka itu dikembalikan lagi ke neraka. Ngeri. Dan warna api neraka bukan lagi merah, bukan lagi oranye, tapi hitam pekat karena saking panasnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya gambaran setan-setan diikat. Nah, ini banyak yang salah memaknai. Bahwasanya di situ dijelaskan setan-setan itu diikat bagi orang yang puasanya benar. Nah, hati-hati nih, belajarlah fikih puasa. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar ikut-ikutan atau asal-asalan. Bagi orang yang puasanya benar, maka puasanya itu metafornya, perubahannya itu bisa mengikat setan-setan yang menggoda. Namun, bagi puasanya yang tidak benar, maka dia tetap digoda sama setan. Maka tidak heran ketika bulan puasa Ramadan, kita masih menemukan orang-orang yang berpuasa namun masih menuruti hawa nafsunya. Orang-orang yang berpuasa namun dia tidak sholat.
orang-orang dia berpuasa namun tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Orang-orang yang berpuasa, perempuan-perempuan yang berpuasa, namun dia ketika keluar rumah tidak menutup aurat. Maka ini sangat mengerikan. Nah, harus kita pahami. Maka dari itu pentingnya kita belajar fikih puasa Ramadan sebelum Ramadan, harusnya bukan saat Ramadan, sudah sangat terlambat. Maka dari itu, Bapak Ibu dan anak-anak soleh, dan teman-teman semuanya yang ada dimanapun umat muslim, berhati-hatilah. Jangan sampai ibadah kita tidak didasari dengan ilmu. Mulailah mengkaji ilmu tentang bagaimana bab-bab berkaitan tentang ibadah. Jangan sampai sekali lagi ibadah kita tidak didasari ilmu. Karena ibadah yang tidak didasari ilmu akan tertolak. Demikian kultum dari Ustadz Didi. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di kultum selanjutnya dengan Ustadz-Ustazah di SDIT Salsabila Baitur Rahman ataupun dengan anak-anak soleh yang insya Allah akan berbagi tausiah dengan keunikan mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.